Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Fajarini dengan NIM D1D021132. Saya merupakan mahasiswi program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem transport senyawa organik. Pertama-tama, kita harus mengetahui karakteristik jaringan floem. Floem tersusun dari beberapa jenis sel yang sambung-menyambung dan dikenal dengan istilah elemen tapis atau sheath element. Antar sel-sel penyusun tabung tapis saling berhubungan dengan dipisahkan oleh lempeng tapis atau sheath plate. Letak sheath plate pada di bagian ini. Kemudian, jaringan floem tersusun oleh sel-sel yang masih hidup dengan dinding sel yang tidak terlalu kaku seperti pada silem. Lalu di dalam tabung tapis banyak mengandung protein P, baik yang berbentuk benang-benang, butiran atau granul maupun kristal protein. Lalu, floem terdiri dari beberapa sel parenkim, di mana sel parenkim yang berhubungan langsung dengan elemen tapis disebut sel pendamping atau companion cell. Selain itu, kita harus mengetahui karakteristik jaringan silem. Fungsi jaringan silem ialah mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke seluruh bagian tanaman yang membutuhkan. Karakteristik berikutnya ialah silem merupakan hasil dari pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam. Lalu, jaringan silem ini kompleks karena terdiri dari berbagai jaringan, yaitu parenkim, skleroid, dan serat sklerenkim. Lalu bentuk selnya memanjang, kemudian komponen dinding selnya berupa lignin, lalu tidak memiliki sitoplasma, sehingga sel-selnya mati saat dewasa. Kemudian jaringan silem berupa dua pembuluh, yaitu trakeid dan trakea. Transportasi senyawa organik pada jaringan silem dibedakan menjadi dua berdasarkan cara pengangkutannya. Yang pertama, ekstravaskuler, yaitu cara pengangkutan yang berada di luar jaringan pembuluh. Pengangkutan dengan cara ekstravaskuler ini dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan cara simplastik dan yang kedua apoplastik. Simplastik merupakan pengangkutan air yang bergerak menembus sel ke sel dari sitoplasma ke sitoplasma sel yang lain. Apoplastik merupakan pengangkutan air yang bergerak merambat melalui ruang-ruang antar sel. Lintasannya yaitu dari rambut akar ke korteks akar, kemudian endodermis, pembuluh kayu atau jaringan silem. Nah, ini merupakan gambar dari jalur apoplas dan simplas. Yang berwarna orange merupakan jalur apoplas yang melalui dinding sel. Sedangkan yang berwarna biru ini merupakan jalur simplas melalui sitoplasma. Nah, cara pengangkutan yang kedua yaitu melalui vaskuler. Vaskuler merupakan jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh terdiri atas dua, yaitu silem dan floem. Pengangkutan zat secara vaskuler terjadi melalui pembuluh silem dan pembuluh kulit atau floem. Pengangkutan air dari akar ke batang terjadi melalui pembuluh kayu membentuk aliran air atau genang air. Setelah mencapai daun, bagian dimanfaatkan oleh sel-sel daun untuk memasak makanan. Bagian air dan garam mineral yang lain dipindah ke floem menyatu dengan aliran sukrosa atau asimilat. Sedangkan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tubuh yang lain dilakukan melalui pembuluh kulit atau pembuluh tapis atau juga disebut sebagai floem dan membentuk aliran asimilat. Selain asimilat, melalui floem juga diangkut bermacam-macam zat organik lain, hormon dan juga ion-ion atau garam mineral yang berasal dari silem. Berikut ini merupakan perbedaan arah aliran transportasi senyawa organik antara jaringan silem dan floem. Untuk jaringan silem hanya memiliki satu arah, yaitu ke atas, dari bawah ke atas. Sedangkan pada jaringan floem aliran memiliki dua arah,
yaitu dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Selain itu, yang diangkut pun berbeda. Pada jaringan xilem yang diangkut adalah air dan mineral, dan floem air dan makanan. Pada xilem, sel tidak memiliki dinding pembatas. Sedangkan pada floem, sel memiliki dinding pembatas yang berpori. Ini merupakan dinding pembatas yang berpori. Terdapat pori-pori pada dinding pembatas ini. Kemudian, pada xilem memiliki dinding tebal, kaku, dan mengandung lignin yang berwarna orange ini. Kemudian, faktor-faktor pengangkutan dalam xilem. Faktor-faktor pengangkutan dalam xilem terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal meliputi daya tekanan akar. Misalnya, pada batang pisang dipotong, maka air akan keluar melalui permukaan potongan batangnya. Air terdorong keluar karena adanya tekanan akar. Karena itu, tekanan akar menjadi salah satu pendorong masuknya air dari dalam tanah ke akar. Kemudian, daya kapilaritas. Daya kapilaritas terdiri atas dua daya, yaitu daya kohesi dan daya adesi. Daya kohesi merupakan daya yang terjadi antar molekul air yang saling ikat, yang menyebabkan air akan membentuk seperti benang air. Sedangkan daya adesi adalah air yang merambat melalui benda dan yang dilewatinya karena air memiliki daya ikat terhadap permukaan benda lain. Selanjutnya, daya hisap daun. Melalui daun akan terjadi pelepasan uap air yang disebut transpirasi karena air dalam tubuh tumbuhan membentuk benang air. Maka lepasnya molekul air pada daun akan diikuti naiknya air pada akar dan batang. Selanjutnya, air dari tanah juga akan terserap masuk ke akar. Selanjutnya adalah tingkat bukaan stomata. Derajat bukaan stomata akan membentuk daya hantar atau konduktivitas gas-gas melewatinya atau pertukaran zat. Buka tutupnya stomata dipengaruhi oleh banyak faktor, meliputi faktor klimatik, edafik, dan gas-gas di udara. Lalu faktor eksternal yang meliputi faktor klimatik. Faktor klimatik terdiri dari suhu udara, kelembapan cahaya atau intensitas dan lama pencahayaan, dan kecepatan angin. Kemudian faktor edafik, terutama kelembapan atau kadar air tanah dan suhu tanah. Lalu sifat pengangkutan di floem. Pengangkutan terjadi dalam dua arah secara bersamaan atau bidirectional transport. Yang kedua, mengangkut amilat berupa gula sukrosa, bukan berupa glukosa. Selain sukrosa, melalui floem diangkut pula ion-ion, air, asam-asam organik, asam amino, dan juga hormon tumbuhan. Lalu banyak teori tentang transport dalam floem, di antaranya adalah teori aliran massa atau mass flow, ada juga Book flow, yang terjadi karena adanya perbedaan atau gradien sukrosa antara bagian daun, batang, dan akar. Teori ini sangat dikenal dengan teori Monk. Lalu arah pergerakan gula ditentukan oleh hubungan source atau sumber dan sink atau penampung. Source itu merupakan tempat pembentukan senyawa, sedangkan sink tempat terjadinya metabolisme, aktivitas tumbuh, dan atau tempat penyimpanan. Source itu terletak di daun atau pada batang tanaman tebu, lalu di umbi bawang dan biji matang jika posisinya sebagai bibit. Kemudian sink terletak pada bagian akar, batang tak berklorofil, jaringan penyimpanan yang sedang tumbuh, umbi, buah atau biji, dan organ-organ hasil fotosintesisnya tidak dapat mencukupi kebutuhannya, atau daun muda. Kemudian, translokasi dalam floem berjalan melalui aliran massa atau dikenal dengan model aliran tekanan. Teori ini diperkenalkan oleh Ernest Mach pada 1930 yang menjelaskan pergerakan fotosintet. Teori ini menjelaskan adanya aliran massa solid
yang terjadi dari source ke sink melalui elemen tapis adalah akibat adanya perbedaan tekanan osmotik antara source dan sink. Berikut ini merupakan gambar model yang menggambarkan teori aliran tekanan atau pressure flow oleh Monge. Kemudian berikut ini merupakan gambar mekanisme translokasi senyawa hasil fotosintesis. Ini merupakan elemen xilem dan kemudian ini elemen phloem. Jadi air masuk ke pembuluh xilem, kemudian dia naik terus ke atas. Nah, adanya permuatan phloem atau phloem loading yang aktif di elemen tapis menurunkan potensial solid, sehingga air masuk dan mengakibatkan tekanan turbor meningkat. Jadi air dari xilem ini akan masuk ke phloem. Lalu di dalam sel sumber gula diilustrasikan dalam bentuk butiran yang warna merah. Jadi yang warna merah ini adalah gula dan akan dimuat ke dalam kompleks elemen tapis sel pendamping. Lalu karena ini mengalami turgor, maka dia akan bergerak ke bawah. Dan ada tekananlah yang mendorong aliran massa air dan senyawa terlalu dari sumber ke sink. Nah, ini sumbernya di sini, dia akan bergerak ke bawah ke sink karena adanya tekanan. Setelah itu di daerah sink adanya pembongkaran phloem atau phloem unloading meningkatkan potensial solid sehingga air bergerak keluar yang mengakibatkan tekanan turbor menurun. Jadi begitu mekanisme dari translokasi senyawa hasil fotosintesis. Selanjutnya mekanisme pemuatan phloem atau phloem loading. Mekanisme transport sukrosa dari sel-sel mesofil ke elemen tapis atau jaringan phloem disebut phloem loading. Jadi sukrosa dari sel-sel mesofil akan ditransfer dalam sel-sel parenkim melalui plasmodesmata atau melalui jalur simplas. Sesampainya di dalam sel-sel parenkim, proses transport selanjutnya berjalan melalui dua kemungkinan. Yang pertama, dari sel-sel parenkim, sukrosa ditransfer ke kompleks sel pendamping melalui plasmodesmata atau jalur simplas. Yang warna merah ini merupakan jalur simplas, panah warna merah. Dan yang kedua, sukrosa mungkin juga ditransfer melintasi membran sel dan dilepaskan di dalam ruang antar sel. Mekanisme yang kedua ini dikenal dengan jalur apoplas. Dari sini, sukrosa selanjutnya ditransfer secara aktif melintasi membran ke dalam kompleks sel pendamping yang kemudian masuk ke dalam tabung tapis. Selanjutnya, mekanisme pembongkaran phloem atau phloem unloading. Phloem unloading adalah proses apabila senyawa asimilat hasil fotosintesis dari sumber atau source telah mencapai sink, misalnya biji, daun muda yang sedang berkembang atau akar. Maka senyawa sukrosa tersebut harus ditransferkan dari kompleks elemen tapis sel pendamping ke dalam jaringan sink. Mekanisme pembongkaran phloem secara prinsip hampir sama dengan pemuatan phloem atau phloem loading, hanya arahnya yang berlawanan. Pada proses pembongkaran phloem, transfer sukrosa juga terjadi baik melalui jalur simplas maupun jalur apoplas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.